Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ida Handayani, kali ini kita akan membahas jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang mampu mengukur jarak, kedalaman, maupun diameter dalam suatu objek dengan tingkat akurasi kepresisian yang baik kurang lebih 0,05 mm. Penemu jangka sorong adalah Pierre Vernier. Pierre Vernier merupakan seorang ilmuwan, ahli matematika dan insinyur Swiss Prancis yang pada tahun 1651 menemukan skala Vernier yang memberikan dasar bagi insinyur mesin untuk mengukur dan memproduksi lebih akurat. Jenis jangka sorong ada dua, satu yaitu jangka sorong analog yang akan kita bahas lebih lanjut, dan yang kedua adalah jangka sorong digital yang hasil pengukurannya langsung dapat dilihat. Bagian-bagian dari jangka sorong: rahang tetap atas, rahang sorong atas atau rahang geser atas, rahang bawah tetap, rahang geser bawah atau sorong bawah, tombol kunci, skala utama, skala nonius, tungkai ukur kedalaman, dan pengubah atau thumb screw. Fungsi dari bagian-bagian jangka sorong: rahang tetap atas dan rahang geser atas sering juga disebut rahang luar, yang fungsinya untuk mengukur suatu diameter dalam suatu benda. Contohnya yaitu mengukur bagian dalam klosan isolatif. Rahang tetap bawah dan rahang sorong bawah atau geser bawah sering juga disebut rahang dalam, yang fungsinya untuk mengukur diameter luar juga ketebalan benda. Contohnya yaitu mengukur diameter suatu umur. Tungkai ukur kedalaman atau ekor atau depth probe berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda kerja. Contohnya yaitu mengukur kedalaman suatu gelas kimia. Skala utama digunakan untuk menyatakan ukuran utama suatu benda. Skalanya bisa dalam bentuk inci ataupun sentimeter. Sedangkan skala nonius berfungsi untuk menyatakan ukuran tambahan suatu benda dalam bentuk satuan milimeter. Tombol pengunci atau skrup pengunci berfungsi untuk menahan rahang geser jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung agar tetap berada pada posisinya. Sedangkan pengubah atau thumb screw berfungsi untuk menggeser skala nonius pada saat proses pengukuran benda kerja. Bagian ini biasanya disentuh dengan menggunakan ibu jari. Cara menggunakan dan membaca skala jangka sorong. Cara menggunakan jangka sorong: 1. Memutar pengunci ke kiri dan mengendorkan skrup pengunci. 2. Menggeser rahang geser jangka sorong sedikit ke kanan. 3. Meletakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang bawah atau dalam untuk mengukur diameter luar, di rahang atas atau luar untuk mengukur diameter dalam, dan meletakkan ekor jangka sorong jika ingin mengukur kedalaman. Yang keempat, mengunci skrup atau tombol pengunci. Dan yang terakhir, membaca dan mencatat hasil pengukuran. Cara membaca skala jangka sorong: 1. Mula-mula perhatikan skala utama yang berimpit dengan angka 0 pada skala nonius. Yang kedua, perhatikan skala nonius yang segaris dengan skala utama. Setelah diketahui skala utama dan skala noniusnya, maka hasil pengukurannya adalah jumlah keduanya. Hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius yang berimpit dikali dengan skala terkecil jangka sorong. Contoh, perhatikan pada gambar. Pertama-tama perhatikan angka 0 pada skala nonius. Tepat di angka berapa pada skala utamanya?
Di gambar maka didapat skala utamanya adalah 2 cm atau 20 mm. Kemudian perhatikan garis-garis pada skala utama dan skala nonius yang garisnya tepat berimpit. Di gambar didapat nilai 6, maka skala noniusnya adalah 6. Dari gambar kita mendapatkan skala utamanya yaitu 2 cm atau 20 mm. Sedangkan skala noniusnya yaitu skala yang terbaca dikalikan dengan ketelitian jangka sorong. Ketelitian jangka sorong yang dipakai pada gambar yaitu 0,1, maka 6 dikali dengan 0,1 didapat 0,6 mm. Maka hasil pengukurannya yaitu skala utama ditambahkan dengan skala nonius. 20 ditambah 0,6 mm sama dengan 20,6 mm. Jadi hasil pengukurannya adalah 20,6 mm. Kelebihan dan kekurangan jangka sorong. Kelebihan jangka sorong: 1. Memiliki kecermatan pembacaannya umumnya 0,1 mm. 2. Dapat mengukur diameter sisi luar dengan cara dicapit. Dapat mengukur diameter sisi dalam dengan cara diulur. Dapat mengukur kedalaman. Dan yang terakhir, harga terjangkau. Kekurangan pada jangka sorong: 1. Tidak dapat mengukur benda yang besar. 2. Bisa terjadi pemuaian pada alat. Yang ketiga, karena sensor berkontak langsung dengan benda kerja, memungkinkan terjadinya goresan atau benturan yang bisa menyebabkan ketidakrataan pada kedua sensor atau rahang. Pembahasan tentang kekurangan dan kelebihan jangka sorong mengakhiri pembahasan tentang jangka sorong. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.